Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sempat membahas sedikit penjelasan tentang konsep dasar pengerjaan uji kompetensi akuntansi bagian sesi ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan beberapa hal terkait dengan pengerjaan kasus di sesi ketiga. Jadi jika minggu lalu itu hanya konsep dasar materinya saja, kalau untuk yang video kali ini itu saya akan mencoba menjelaskan tentang cara pengerjaan uji kom akuntansi di sesi ketiga. Seperti yang sudah ada di penjelasan video saya sebelumnya, di mana di sesi ketiga itu terbagi menjadi ke dalam empat komponen pembahasan. Yang pertama tentang pembuatan adjusting entries, yang kedua tentang pembuatan worksheet sheet, yang ketiga tentang pembuatan bank reconciliation, yang keempat pembuatan financial statement, di mana di dalam financial statement ini terdiri dari laporan laba rugi, related earning statement, statement of financial position, cash flow, lalu dilengkapi dengan jurnal penutup. Nah, sebelum kita membuat dan masuk ke dalam komponen bagian yang pertama yaitu adjusting entries, kita menggunakan data yang dari hasil pengerjaan dari sesi kedua, yaitu berupa unadjusted trial balance. Nah, ini merupakan unadjusted trial balance yang sudah kita bikin di sesi 2 kemarin, di mana hasil akhir untuk debit dan kreditnya senilai 25.237. Nah, angka ini juga sudah tercantum di soal uji kom. Di soal uji kom di lembar jawab sesi ketiga, di sini bisa kita lihat bahwa di lembar tersebut sudah tersedia jawaban yang betul hasil pengerjaan sesi kedua, sehingga dalam pengerjaan sesi ketiga ini kita bisa menggunakan saldo trial balance yang benar sesuai dengan hasil yang sesi 2. Nah, angka ini sudah tersedia oleh di lembar jawab ya. Jadi sudah langsung ada, tidak usah menyalin lagi dari unadjusted trial balance yang sudah kita buat. Nih. Lalu langkah yang selanjutnya baru kita masuk ke yang bagian pertama, yaitu tentang adjusting entries. Nah, dokumen yang digunakan dalam adjusting entries ini berupa bukti memorial yang tersedia di dalam lembar jawab ketiga. Nah, ini merupakan bukti memorial yang tersedia di dalam lembar jawab, di mana bukti memorial ini, dari bukti memorial ini kita akan membuat adjusting entries-nya. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, bahwa untuk tipe soal yang akan diuji komkan biasanya itu hampir sama dengan dengan soal tipe-tipe soal yang pernah ujiankan. Sehingga jika saudara sudah paham tentang pengerjaan adjusting entries di setiap di sesi yang sudah dicontohkan, yang kemarin di Indogawai dan sekarang itu di Bombastik, mudah-mudahan pada saat uji kom juga itu tidak akan jauh berbeda dengan soal yang dicontohkan gitu, sehingga nanti pada saat pengerjaan jurnalnya juga hampir sama, namun yang membedakan di sini si nominalnya saja. Sehingga silakan pahami dulu dan kuasai dulu cara pengerjaan yang adjusting entries dari bukti memorial menggunakan contoh soal yang sudah diberikan. Masuk yang bagian pertama, yaitu di nomor yang pertama itu tentang bagian keuangan melakukan perhitungan penyusutan aset tetap atas building, equipment, dan automobile. Nah, untuk yang bagian nomor pertama ini kita menggunakan soal yang data yang ada di dalam lembar soal. Nah, di dalam lembar soal ini sudah tersedia yang di bagian informasi umum perusahaan atau CLK-nya sudah tersedia jenis aset tetap apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, lalu tahun belinya tahun berapa, harga perolehnya berapa, dengan masing-masing umur manfaatnya. Lalu dari data ini kita bisa menghitung beban penyusutan yang nantinya akan di adjusting entries. Nah, dari data yang tadi, dari data soal yang informasi tentang fixed asset,
kita bisa memasukkan ke dalam perhitungan metode garis lurus karena yang dimintanya juga garis lurus. Di sini ada harga perolehan masing-masing aset, ada masa manfaatnya, sehingga kita bisa memperoleh DPR expense per tahunnya yaitu senilai harga perolehan atau cost dibagi dengan useful life-nya, sehingga diperolehlah depresiasi expense per tahunnya senilai untuk building 200 juta sekian, equipment 128 sekian, dan automobile 196 juta sekian. Nah, karena di sini deprenya itu baru per tahun, sementara kita akan membuat jurnal penyesuaian per bulan Desember, maka kita harus mencari depresiasi expense untuk per bulannya. Nah, untuk menghitung per bulannya dengan membagi depresiasi expense per tahun dibagi dengan 12 bulan, sehingga diperolehlah masing-masing depresiasi expense-nya senilai yang saya tandai ini. Nah, baru kita akan memindahkan hasil perhitungan untuk masing-masing depresiasi expense setiap asetnya ke akumulasi ke jurnal penyesuaian. Karena jurnal penyesuaian beban penyesuaian yaitu di debitnya depresiasi expense, di kreditnya akumulasi depresiasi untuk masing-masing aset, building 16 juta, equipment 10 juta, dan automobilnya 16 juta dari hasil perhitungan yang ini. Sehingga diperolehlah total depreciation expense-nya 43 juta 812.500. Lalu masuk ke nomor kedua, yaitu adanya beban utilities expense yang akan dibayar bulan Januari 2018 senilai 4.985.000. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di adjusting entries itu kita akan mengakui harga yang terpakai saja. Berarti di sini di bulan Desember sudah terpakai biaya senilai 4.985.000, tapi belum dibayar, sehingga pada saat adjusting entries jurnal penyesuaiannya di debitnya ada utilities expense, di kreditnya ada accrued expense. Nah, ini ya, ada utilities expense-nya 4.900 dan accrued expense-nya 4.900. Nah, karena di sini beban yang belum dibayar itu diakui sebagai accrued expense, maka kita harus mengalokasikannya juga ke accrued expense. Masuk ke soal nomor 3 di bukti memorial, di mana di sana disebutkan bahwa prepaid insurance yang telah jatuh tempo untuk bulan Desember senilai 14 juta. Berarti di sini yang sudah terpakainya senilai 14.550.000. Maka langsung saja dilakukan jurnal penyesuaian atas nomor 3 ini. Di debitnya ada insurance expense dan di kreditnya ada prepaid insurance senilai 14.550.000. Nah, untuk prepaid insurance ini karena sudah jatuh tempo, otomatis yang terpakainya senilai segitu, langsung saja dimasukkan ke adjusting entries. Nah, berbeda dengan yang prepaid rent. Kita lihat di sini dikatakan bahwa nomor 4 itu prepaid rent yang telah dimanfaatkan pada bulan Desember 2017. Nah, berarti kan ini nomor 4 belum diketahui berapa angka rent expense yang digunakan di bulan Desember. Maka kita membutuhkan data yang dari trial balance di worksheet tadi atau unadjusted trial balance-nya. Nah, setelah dilihat bahwa di unadjusted trial balance itu ada prepaid rent senilai 61.080.000. Nah, ini kita kan belum tahu nih, ini prepaid rent-nya itu berlakunya untuk berapa lama. Maka kita harus melihat di catatan soal untuk yang prepaid rent ini. Kita harus mencari bukti si perusahaan membayar prepaid rent ini kapan dan berapa lama jangka waktunya. Nah, di sini bisa diketahui bahwa ternyata di bukti kas keluar itu perusahaan telah melaksanakan pembayaran kas untuk membayar sewa peralatan kantor untuk waktu 2 tahun dengan nilai 61 juta. Berarti di sini si perusahaan membayarnya per bulan Januari tanggal 1. Berarti si prepaid rent-nya ini baru berlaku 1 bulan. Nah, maka yang kita akui sebagai insurance diakui sebagai rent expense-nya itu hanya dari mulai 1 Desember sampai 31 Desember saja. Sedangkan ini kan masa waktunya 2 tahun. Maka untuk menghitung yang prepaid rent, kita harus mencari dulu nih berapa rent expense untuk bulan Desembernya saja. Nah, ini bisa dilihat
Prepaid yang dibayarkan oleh perusahaan itu 61.080.000 dengan masa waktunya 2 tahun. Sehingga di sini si rent expense-nya itu 61.080 dibagi 24 bulan. Kenapa 24? Karena di sini berlakunya 2 tahun. 1 tahunnya kan 12 bulan ya. Jadi 61 juta dibagi 24 bulan dapat per bulannya 2.545. Maka angka ini yang akan akui di Adjusting Entries bulan Desember, sehingga rent expense dan prepaid rent untuk bulan Desember senilai 2.545.000 senilai yang sudah dihitung di sebelah sini. Masuk ke nomor yang selanjutnya berkaitan dengan laporan stock of name menunjukkan office supply yang masih tersisa. Berarti di sini kan yang tersisa, sedangkan yang kita harus adjust itu yang terpakai. Berarti kalau yang tersisa kita harus menghitung dulu berapa sih office supplies yang terpakainya gitu. Maka kita harus melihat ke saldo si supplies di unadjusted trial balance-nya dulu. Kita lihat ternyata untuk office supplies-nya ini sebelum penyesuaian senilai 53.675.000. Maka kita tinggal pindahkan saldo supplies awalnya sebelum penyesuaian 53 juta. Ternyata setelah dilakukan stock of name, pengecekan terhadap fisiknya, itu supplies yang tersisa tinggal 30 juta. Berarti kalau yang tersisa tinggal 30 juta dari 53 juta, terpakainya berapa? Ternyata yang terpakainya itu tinggal dikurangkan ya, 53 dikurangi 30 juta sehingga menghasilkan angka 23.524. Maka angka inilah yang akan di adjusting entries yang ini. Supplies expense debit, kreditnya supplies. Nah, bagaimana kalau sepertinya di bukti memorialnya itu dikatakan bahwa berdasarkan laporan stock of name menunjukkan office supply-nya itu yang terpakai. Nah, kalau keterangannya yang terpakai senilai 30 juta, maka langsung saja kita cantumkan angka 30 juta karena keterangannya terpakai. Karena di sini masih tersisa, maka kita harus menghitung dulu jumlah yang terpakainya. Gitu ya, diperhatikan di susunan kalimatnya. Jadi biasanya kalau di adjusting entries ini untuk jurnalnya sama seperti itu. Namun di sini kita harus jeli ke bahasa yang ada di bukti memorialnya gitu ya. Ingat ya, kalau untuk adjusting entries itu kita mengakui yang terpakai. Masuk ke nomor 6 terkait dengan taksiran piutang dagang tak tertagih sebesar 10%. Nah, untuk ini kita harus mencari tahu saldo per akhir Desember sebelum di-adjust ya. Berarti kita melihat trial balance yang adjustnya itu berapa per 31. Maka kita harus melihatnya nih untuk kondisi available karena taksiran piutangnya itu sebesar 10%. Kita lihat di unadjusted trial balance-nya. Ternyata untuk kondisi available unadjustnya itu senilai 1.360.000.000 sekian. Maka untuk menghitung allowance for bad debt-nya itu kita ini ya, saldo AR per 31 Desember berapa dikali dengan taksirannya 10% dikurangi penyesian yang sudah diakui per 31, berarti yang ini ya, yang 19 juta ini. Maka di sini untuk menghitungnya tinggal ini sudah ada angkanya. Yang tadi saldo piutang yang di unadjusted trial balance dikalikan dengan 10% dikurangi dengan saldo yang allowance for bad debt-nya, sehingga dihasilkanlah 63.188.000. Nah, karena hasil ini negatif, maka untuk penyesuaiannya itu dibalik. Di debitnya menjadi allowance for bad debt, di kreditnya bad debt expense. Biasanya kalau untuk penyesuaian yang untuk piutang tak tertagih, di debitnya kan bad debt expense, kreditnya allowance for bad debt. Tapi karena di sini hasilnya negatif, berarti menandakan bahwa adanya pengurangan allowance for bad debt. Nah, ingat ya, untuk angka yang ini AR dan allowance for bad debt-nya diambil dari saldo yang di trial balance yang tercantum di soal atau yang dari unadjusted trial balance ini. Ya, dari sini dikurangin. Tuh, rumusnya bisa diulang-ulang lagi nanti pada saat pengerjaan yang dilakukan oleh saudara di latihan di rumah. Lalu masuk ke nomor 7.
Di nomor 7, karena pencatatan VAT in dan VAT out sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut ditutup. Tapi kalau ditutup, itu saldonya berlawanan dengan saldo normal. VAT ini kan in itu berarti menambah, berarti adanya penambahan di debit, sehingga pada saat ditutup jadi di kredit. Sedangkan VAT out itu berlawanan jadi di debit. Maka untuk sisanya itu VAT receivable atau payable. Nah, untuk yang digunakan receivable atau payable yang digunakan tergantung dengan saldo yang dihasilkan nanti pada saat proses penutupan. Nah, di sini ya. Tadi kan VAT out-nya itu kita lihatin dari yang bisa dari soal yang dari ini. Soal dari ini saldo yang dari trial balance atau dari unadjusted trial balance bagian sesi kedua yang sudah dikerjakan, atau dari sini juga boleh, tapi mending yang ini aja karena sudah sudah betul. Ini juga boleh, bisa ya. VAT in 83, VAT out-nya ada 141. Berarti dibalik ya. Di debitnya ada VAT out, di kreditnya ada VAT in. Ini juga angkanya sama seperti yang unadjusted trial balance. Ini sama. Nah, unadjusted trial balance di sesi kedua sama dengan trial balance yang ada di working sheet. Jadi sama aja angkanya, bisa mengacu ke yang saudara paham. Nah, karena di jurnal penyesuaian di debitnya lebih besar, maka di sini kita untuk menyeimbangkannya otomatis akan mencantumkan di kredit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saldo yang di kredit itu normalnya itu payable kan, maka di sini yang penutupnya itu VAT payable. Kalau sepertinya VAT in di debitnya lebih kecil bagaimana? Berarti di sini adanya di debitnya itu selain ada VAT out ada juga VAT receivable. Karena saldo di debitnya lebih kecil, berhubung di sini saldo di kreditnya lebih kecil. Tadi kan di debitnya lebih kecil ya. Kalau di debitnya lebih kecil, maka yang di penutupnya itu VAT receivable. Kalau di kreditnya yang lebih kecil, maka itu VAT payable. Lalu yang selanjutnya di nomor ke berapa nih? 8 nih. 8. Uang muka PPh pasal 25 akan dibayar bulan Januari. Berarti di sini baru ada uang muka, ada income tax article payable senilai 3.978. Maka di sini di jurnal penyesuaiannya di debitnya ada uang muka yang atas angsuran itu prepaid income tax article PPh 25 atau 29 ya maaf. 29 di kreditnya karena belum dibayar bulan Desember dan akan dibayar bulan Januari, maka ada income tax article payable senilai 3.978.000. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang ke-9, hasil rekonsiliasi bank mandiri yang telah dibuat itu senilai 2 miliar ya. Nah, ini untuk di adjusting abaikan saja, kita fokusnya ke yang bawahnya. Ini yang menyebabkan perbedaan yang harus disesuaikan. Ada interest income kan saldonya di kredit ya, maka untuk interest income di penyesuaiannya itu di jurnalnya di kredit, interest income 4.355. Lalu potongan PPh 4 ayat 2 512.000 karena di sini expense ya. Jadi di debit income tax pasal 4 ayat 2 512.000. Lalu di sini ada bank service charge-nya 284 karena di sini juga expense. Jadi yang 284 itu di debit sehingga di sini ada kelebihan cash yang diperoleh oleh perusahaan karena interest income-nya lebih besar. Sini ya dijumlahkan sehingga cash in bank-nya itu hasil pengurangan dari interest income dikurangi bank service charge dan income tax expense-nya sehingga dihasilkan cash in bank-nya 3.598.800. Lalu yang selanjutnya untuk bukti memorial gaji bulan Desember yang akan dibayar. Nah, ini lihat ada wages related expense. Ini karena patokannya ke sini ya. Patokannya ke sini expense. Berarti yang ini yang 90 juta itu di debit, di adjustnya di debit. Lalu yang kedua PPh 21 income tax article payable. Karena payable 7.700
maka yang ini angkanya itu di adjustnya sesuai keterangan akun yang di dalam kurung, itu di kredit payable. Berarti kalau payable di kredit, jurnal di sini income tax payable di kredit 7 juta. Lalu ada accrued expense-nya, accrued expense senilai 83 juta. Nah, ini meskipun ada expense tapi expense yang belum dibayar ya, maka di sini si accrued expense itu otomatis akan diakuinya di kredit sebesar 83 juta. Ini udah balance semuanya. Lalu yang terakhir ada bunga atas neto yang masih harus dibayar. Maka kita harus menghitung lagi nih untuk beban bunga atas wesel ini. Nah, untuk menghitungnya kita harus melihat berapa jumlah wesel yang tercantum di soal dulu. Nah, berdasarkan dari soal yang sudah kita punya, itu dikatakan bahwa terdapat bukti kas masuk dengan keterangan adanya penerimaan pinjaman berupa wesel bayar jangka waktunya 4 bulan dan bunganya 12% senilai 150 juta. Maka di sini kita bisa langsung menghitung si beban bunga yang akan dibebankan untuk bulan Desember. Nah, untuk menghitung beban bunga sama seperti yang sudah dijelaskan dulu pada saat mata kuliah yang sudah kalian tempuh. Itu di sini ada nominal weselnya berapa. Untuk rumus untuk menghitung beban bunga, nominal wesel dikalikan dengan tingkat persentase bunganya, lalu dikalikan dengan jangka waktu si bunga tersebut. Di sini ada dikasih keterangan bahwa si nominal wesel itu tadi 150 juta dikali tingkat bunganya 12% dikali jangka waktunya itu selama 4 bulan. Karena di sini satuannya bulan, maka pembaginya itu 12. Nah, sehingga di sini diperolehlah bunga sebesar 6 juta. Nah, yang 6 juta itu untuk 4 bulan karena di sini berlakunya karena di sini baru berlangsung selama 1 bulan dari mulai 1 Desember sejak si wesel itu diterima dan semenjak si pinjaman diterima lalu sampai akhir Desember itu selama 1 bulan. Maka di sini yang dari 6 juta untuk 4 bulan itu dibagi 4 sehingga diperolehlah per 1 bulannya 1.500.000. Maka yang diakui di adjusting entries-nya itu di debitnya interest expense, di kreditnya accrued expense. Kenapa accrued expense? Karena si bunga tersebut belum dibayar dan akan dibayar bulan Januari senilai 1.500.000 hasil perhitungan yang di sini. Nah, setelah kita membuat adjusting entries, maka tahapan yang kedua itu membuat working sheet. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini mah cenderung mudah ya, tinggal memindahkan antara akun-akun dan nominal yang tertera di adjusting entries ke dalam kolom adjusting entries di worksheetnya. Ini kurang lebih worksheetnya seperti ini. Nah, ini untuk adjust entries-nya sesuai dengan yang tadi dicantumkan ya, tinggal masukkan sesuai dengan akun dan saldonya masing-masing. Nah, untuk angkanya di copy paste saja. Ini bisa, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Lalu setelah kita membuat adjusting entries, kita juga membuat adjust trial balance, di mana di sini kita akan mengakumulasikan dan menjumlahkan saldo yang ada di trial balance dan adjusting entries sehingga diperoleh nanti adjust trial balance. Nah, untuk penyusunan account statement dan statement of financial position-nya, insya Allah saya yakin sudah bisa. Tinggal kita bisa memisahkan antara kode akun yang nomor yang awalnya 1 sampai 3 itu otomatis masuk ke statement of financial position, sedangkan di yang 4 ke sana itu pasti akan masuk ke income summary. Tinggal dipindahkan saja ke kolom income summary dan statement of financial position. Nanti silakan saudara bisa mencoba di rumahnya masing-masing. Nah, untuk jawabannya sudah saya untuk screenshot jawaban untuk working sheet itu sudah saya share ke rekan saudara sehingga boleh dijadikan acuan untuk mencoba membuat working sheet. Nah, itu untuk jawaban benarnya sudah saya sebar. Nah, di sini kan ada selisih antara
antara income statement dan di kolom ada statement of financial position. Nah, selisihnya itu harus memiliki nilai angka yang sama. Nah, setelah kita membuat working sheet, maka langkah selanjutnya yaitu di bagian ketiga kita akan membuat bank reconciliation, di mana di sini untuk acuan bank reconciliation dan penjelasan konsepnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di mana di sini ada beberapa dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu bukti memorial, yang kedua data trial balance untuk cash balance per booknya, dan yang ketiga itu bukti memorial juga. Jadi ada dua ya. Nah, untuk cash balance bank statementnya kita bisa mengacu ke bukti memorial yang tercantum di sana. Untuk penjelasannya udah ada di video yang sebelumnya. Untuk membuat bank reconciliation kita membutuhkan data saldo kas sesuai catatan di bank, maka acuannya itu dengan menggunakan data yang ada di bukti memorial senilai 2.720.000.000 sekian. Kita pindahkan ke kolom bank reconciliation, lalu saldo sesuai catatan perusahaan. Ini saldonya sebelum penyesuaian, jadi kita mengacunya ke unadjusted trial balance ini atau ke trial balance sebelum disesuaikan. Yang ini ya 2.717.000.000. Lalu kita sesuaikan dengan analisis kenapa bisa terjadi perbedaan. Nah, ini angka-angkanya ini bisa diperoleh dari bukti memorial yang ada di lembar jawab. Nah, ini ya. Nah, karena di sini ada interest income, maka otomatis akan menambah bank reconciliation saldo kas di bank. Lalu ada expense dan bank service charge-nya itu akan mengurangi saldo kas kita di bank. Ini interest income ditambah dikurangi dengan expense yang 2. Sehingga diperolehlah ketika dijumlahkan akan menghasilkan saldo di perusahaannya senilai 2.720.000.000 sama dengan yang tercantum di bank. Nah, lalu setelah kita menyusun bank reconciliation, kita masuk ke bagian keempat. Bagian keempat ini kita akan membuat financial statement yang terdiri, kita harus menyusun dulu income statement. Maka ketika akan membuat income statement sama tinggal memindahkan akun-akun yang ada di working sheet yang termasuk ke dalam kolom income statement. Yang satunya dipindahkan ke laporan laba rugi sehingga akan menghasilkan angka senilai 1.774.000.000. Nah, ini untuk income statementnya. Nah, pindahkan aja ya. Insya Allah bisa untuk laba rugi. Lalu setelah kita menyusun laba rugi, baru kita bisa menyusun net earning statement. Nah, untuk net earning statement juga ada hubungannya dengan laba rugi, di mana net income yang dihasilkan di laba rugi itu akan dilaporkan dan menambah saldo net earningnya. Menghasilkan ending balance-nya 9 miliar. Nah, yang ending balance ini akan dilaporkan di statement of financial position. Ini ya. Tinggal dimasukkan yang termasuk ke dalam current asetnya apa aja, current liabilities apa aja, dan long term juga sama, equity juga sama. Nah, untuk memudahkan di situ tinggal di berurutan di penyusunan di lembar jawabannya juga. Jadi dari angka 1 sampai ini yang prepaid income tax semuanya masuk ke current. Lalu dari sheet yang ke-21 sampai ke sheet 28 itu non current asset. Sheet 29 sampai ke dividend payable 36 itu masuk ke current liabilities. Non payable. Karena jangka waktunya 4 bulan, jadi masuk ke current liabilities. Untuk 38 itu masuk ke non current liabilities. 39 sampai 40 itu masuk ke net earning. Sisanya masuk ke laba rugi ya. Udah sama aja ya penyusunannya, dan jangan lupa klasifikasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan pengelompokannya juga berurutan. Terus ikuti saja apa yang ada di trial balance yang ada di lembar jawaban. Setelah itu ingat untuk net earning yang tercantum di SOF ini itu merupakan saldo yang berasal dari si net earning statement yang tadi. Ini ya.
Lalu setelah kita membuat SOF, dimana dihasilkanlah total aset dan total kewajibannya itu harus balance, berarti menandakan bahwa jawaban kita itu benar. Setelah itu kita akan membuat cash flow. Nah, di sini cash flow dibutuhkan seperti yang sudah dijelaskan di video saya. Ada ketika menyusun cash flow kita akan menggunakan jurnal, yaitu cash reserve journal, cash payment journal, general journal, dan general journal untuk adjusting entries-nya, sehingga kita bisa menyusun si cash flow ini. Nah, di sini kalau yang termasuk ke penambahan cash itu akan menambah si penerimaan cashnya, dan kalau masuk ke payment itu otomatis akan mengurangi si jumlah cash yang kita punya. Nah, setelah itu kita langsung aja. Di sini kita bisa langsung membuka dokumen yang ada di sesi 1, yaitu berkaitan dengan cash receipt journal. Nah, di sini kita bisa menganalisis nih si perusahaan selama bulan Desember itu menerima apa saja cashnya. Nah, untuk purchase journal tidak akan masuk karena ini kredit. Sales journal juga sama, kredit tidak melibatkan cash. Yang digunakan itu cash receipt journal. Di sini ada Wijaya Finance. Di sini kita harus tahu nih Wijaya Finance itu siapa. Karena kita melihat ternyata di soal itu Wijaya Finance itu berkaitan dengan kita menerima pinjaman jangka waktunya 4 bulan. Berarti kalau pinjaman otomatis di sini si Wijaya Finance ini yang 150 juta masuk ke dalam aktivitas yang financing. Di sini kan ada penerimaan pinjaman dari Wijaya Finance nilai 150 juta ya. Lalu yang kedua itu ada Tuan Seno. Kita lihat lagi nih di soalnya, Tuan Seno itu dia memberikan apa? Si Seno memberikan penambahan modal. Berarti di sini ada penambahan penerimaan kas dari adanya penambahan modal. Otomatis kita mengakuinya bukan di operasi melainkan di financing juga. Penambahan modal Seno senilai 200 juta. Nah, ini yang di dalam kurung merupakan sumber si angka itu dari jurnal apa? CLJ itu cash reserve journal ya. Karena di sini kita menerima cash, jadi yang dua ini menambah sifatnya positif. Setelah itu dari ada Setiabudi Audio, Agis Sound, Elektronik Sound, dan Sound Mesin, semuanya masuk ke mesin customer ya. Customer sini kita jumlahkan, kita menerima si cash ini dari customer berapa jumlahnya? Ada 181, 174, 192, dan 195. Nah, ini jumlahkan, diperolehlah angka senilai 743. Nah, hasil penjumlahan yang tadi ya, yang dari dari si cash reserve journal atas customer, namanya penerimaan dari konsumen. Lalu di sini sumbernya CRJ. Lalu ada lagi di cash reserve journalnya ada PT Sekuritindo. Kita harus lihat lagi nih Sekuritindo teh apa? Sekuritindo penerimaan dividen. Oh, berarti di sini kita menerima dividen. Berarti kalau menerima dividen masuknya ke financing juga. Berarti di sini ada penerimaan dividen dari Sekurindo senilai 15 juta. Ini ya. Berarti ini udah masuk CRJ semua. Udah selesai. Lalu di sini setelah kita memindahkan cash yang kita terima di cash reserve journal, kita memindahkan cash payment journal ke cash flow. Nah, di cash payment ada apa aja? Ada new rental. Di sini ada sewa ya, sewa sebesar 61 juta. Maka kita pindahkan ke adanya sewa senilai pembayaran new rental sebesar 61 juta. Sumbernya cash payment journal. Lalu yang kedua ada accrued expense senilai 79.400.000. Pindahkan lagi ke sini nih. Berarti ini udah, accrued expense juga udah senilai 67.900. Lalu ada apa lagi? Ada PT Jackson. Ini kan kita membayar hutang ya. Berarti kita ada pembayaran ke supplier, yaitu ada 1, 2, 3. Ada Jackson, Indonada, dan Gawung Merdu. 3 supplier. Maka di sini pembayaran ke suppliernya ada 3 pihak dengan angka yang tertera di cash payment journal, sehingga jumlahnya itu senilai 336.910.000
4.000. Nah, ini dari cash payment jadi dianalisis ya. Ini udah PT Jackson udah pelunasan pajak SPT 78. Di sini ada, maka di sini ada keterangannya. Iya, makasih ya. Ada pelunasan SPT jumlahnya 78 juta. Otomatis akan mengurangi ya nantinya. Ini udah, lalu apa lagi? Ada angsuran pinjaman, kita membayar pinjaman. Maka ini karena kita meminjam otomatis masuk ke financing activities. Angsuran pinjaman ini ya. 17.437 karena di sini kita membayar, maka di sini tandanya negatif. Kalau ini dijumlahkan aja, nanti di bawahnya diakumulasikan, tetap sifatnya negatif, mengurangi cash. Lalu setelah itu di sini udah beres semua yang di cash payment journal, maka kita masuk ke petty cash journal. Di petty cash journal kita lihat nih akumulasinya apa aja. Di sini ada yang 2120 itu apa? Accrued expense. Berarti di sini kita akan mengakui yang accrued expense ada 2 ya. Berasal yang pertama dari cash payment journal, yang kedua dari petty cash journal. Nilainya 4.700 sesuai dengan yang tercantum di petty cash. Lalu yang 619 nya itu advertising expense senilai 1.875. Yang ini advertising expense 875. Lalu yang ketiga ada 6200 itu ada operating expense nilainya 9.323. Lalu setelah itu ada lagi 950 late fees expense. Pindahkan lagi late expense dari petty cash journal 235. Setelah itu udah beres kan ya petty cash, ini kan cash. Lalu tadi kan baru 3 ya, maka kita analisa lagi nih jurnal umumnya. Dari general journal itu ada nggak yang berkaitan dengan cash? Kalau ada berarti kita harus masukkan kasih aktivitas itu, karena berhubung di jurnal ini tidak ada ya, di jurnal umum yang kasus ini tidak ada yang berhubungan dengan cash di jurnal umumnya, maka tidak perlu. Lalu kita lihat lagi nih di jurnal penyesuaiannya. Di jurnal penyesuaiannya ada nggak? Kita pindah ke adjusting entries-nya. Nah, ini nggak ada cash, bawah nggak ada. Lihat lagi ada nggak? Nah, ini dia. Ini ada cash kan? Berhubungan dengan cash. Berarti ini yang kita akui ke dalam yang cash flow. Kita lihat nih interest income. Berarti interest income masuk ke penerimaan operasi ya. Berarti interest income kita alokasikan ke penerimaan, ke operasi sifatnya menerima, berarti menambah. Lalu sumbernya adjusting entries. Lalu ada apa lagi di situnya ada bank service charge dan income tax-nya. Dua akun ini kita pindahkan ke sana, payment ya, semuanya ke payment. Nah, ini masuknya ke payment karena membayar. Kalau yang tadi interest income masuknya ke penerimaan. Nah, setelah itu setelah beres semua, ini juga udah, ini udah. Lalu apa lagi? Ini udah semua ya. Tadi udah dibahas. Terus barulah kita jumlahkan. Nah, di sini tidak ada cash flow dari aktivitas investasi seperti penjualan peralatan atau pembelian peralatan. Kalau ada boleh dicantumkan di sini. Nah, tapi ingat ya, harus pembelian dan penjualannya harus secara tunai, baru diakui di cash flow di aktivitas investasi. Jumlahkanlah di sini ya, penerimaannya jumlahkan dapat segini, pembayarannya dijumlahkan dapat segini, sehingga jumlah aktivitas operasi netnya senilai penerimaan dikurangi pembayaran dapat 175. Lalu investasinya 0, cash flow financing activities-nya dijumlahkan semua, penerimaan dan pengeluaran dapatlah angka 522, sehingga di perubahan selama bulan Desember itu sebesar 522 juta. Nah, untuk membandingkannya itu kita harus jumlahkan lagi dengan cash yang tercantum di trial balance bulan November yang di soal sini kan ada bulan November ya, si cashnya itu cash dan petty cash ya, karena cash itu tidak hanya cash besar saja tapi ada juga si cash kecilnya. Maka yang 2 angka ini kita pindahkan ke si cash flow tadi per saldo bulan November 2181 dan 65. 2181 dan 65 itu berasal dari si trial balance November
jumlahkan dapat 2247. Nah, si 2247 ini ditambahkan dengan perubahan yang sama bulan Desember yang 522 sehingga diperoleh 2770. Lalu ini kan sesuai dengan perhitungan cash flow ya. Ini berdasarkan perhitungan cash flow. Nah, kalau sepertinya yang harus samakan dengan yang tercantum di statement of financial position-nya. Cash in bank-nya berapa dan petty cash-nya berapa, kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan ternyata hasilnya juga sama 2770. Berarti kalau seperti sama menandakan bahwa jawaban kita itu sudah tepat. Nah, setelah kita menyusun cash flow, langkah terakhir itu membuat closing entries. Nah, insya Allah untuk closing entries semuanya udah pada bisa, tinggal memindahkan akun-akun yang ada di laporan laba rugi ke dalam closing entries ini. Dan ingat, untuk closing harus berawalan dengan saldo normal. Ini kurang lebih seperti ini. Semua akun dan angka-angkanya tercantum di laporan laba rugi. Tinggal pindahkan mana yang termasuk ke menambah revenue. Ini kan menambah revenue. Ini menambah revenue, yang ini pun menambah revenue, maka yang warna hijau ini semuanya pindahkan ke closing entries bagian di debit, karena kan revenue. Nah, untuk sales diskon dan sales return karena sifatnya karena saldo normalnya di debit, jadi harus di kredit. Sedasinya masuk ke income summary. Begitupun yang bagian bebannya. Nah, yang mengurangi revenue itu kan ada COGE, mengurangi, ada expense yang ini mengurangi, ada ini juga semuanya mengurangi. Nah, semuanya kan sudah dipindahkan nih, pindahkan ke closing. Nah, semua beban-beban tak disimpan di kredit, semuanya di kredit ini ya. Ditutup dengan income summary. Lalu selain itu kita juga menutup dengan laba bersihnya. Laba bersihnya 174, maka di closing dengan income summary yang di debit, kreditnya RE. Selain itu, dan yang terakhir menutup dividen. Dividennya ada di sini. Ini kurang lebih untuk closing entries-nya. Bisa lah insya Allah ya. Silakan, selamat mencoba untuk contoh kasusnya, dan selamat mengerjakan untuk soal yang telah saya bagikan sebagai latihan, dan semoga nanti pada saat pelaksanaan uji akuntansi itu saudara bisa mengerjakan dengan maksimal. Ingat pesan dari saya, silakan latihan semaksimal mungkin, pahami dulu konsep dasarnya, lalu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa juga meminta doa restu kepada orang tua. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.